Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ayuningsih dengan NIM 24140101. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika di Universitas Indonesia Timur. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara merakit PC virtual melalui IT Essential Virtual Desktop atau menggunakan Cisco. Video ini juga saya buat sebagai bentuk untuk memenuhi tugas dari dosen saya, izin Bapak Bahrum Herdanial Eskom MM, dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke video penjelasannya. Baik, di sini saya sudah buka IT Essentials Virtual Desktop-nya atau Cisco. Di sini kita juga sudah punya gambarannya mengenai casing PC yang akan kita rakit komponen-komponen di dalamnya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah power supply. Pertama, kita lihat dulu seperti apa bentuk fisik dari power supply. Nah, ini dia teman-teman bentuk fisik dari power supply. Nah, jadi power supply ini merupakan komponen yang memasok atau menyediakan arus listrik kepada komponen-komponen PC. Power supply ini bekerja dengan cara mengubah arus listrik AC atau alternative currents yang bertegangan tinggi menjadi arus listrik DC atau direct currents yang bertegangan rendah. Power supply ini berfungsi untuk mengubah tegangan, mengubah daya, serta menjaga tegangan dan arus. Oke? Sekarang kita lihat lebih detail mengenai power supply. Oke. Ini tampilan dari depan power supply, kemudian yang ini dari samping kiri, dan ini dari belakang, ini dari samping kanan, kemudian yang ini ada tampilan atas dan tampilan bawah dari power supply. Oke, sekarang kita coba pasang power supply-nya. Kita tinggal klik 2 kali, kemudian tinggal kita putar, kita sesuaikan. Nah, oke. Sekarang jangan lupa kita pasang power supply screws-nya atau baut dari power supply. Supaya apa? Supaya power supply-nya ini tidak jatuh. Serta baut ini juga membantu untuk mengurangi getaran pada power supply yang memungkinkan akan mengganggu stabilitas komputer. Oke. Bagian power supply sudah selesai. Yang sebelah kiri ini tinggal kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian motherboard. Oke. Sebelum kita bahas atau kita rakit komponen-komponen di dalam motherboard, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan motherboard. Jadi, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan motherboard itu. Oke, sekarang kita buka dulu yang bagian motherboard ini. Nah, kita lihat bentuk fisik dari motherboard. Nah, ini yang dimaksud dengan motherboard, tapi ini sudah lengkap dengan komponen-komponen di dalamnya. Motherboard atau mainboard atau sering juga disebut sebagai MOBO, itu merupakan papan sirkuit utama yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan komponen-komponen di dalamnya untuk tetap saling terhubung dan saling berkomunikasi. Oke? Jadi itu yang dimaksud dengan motherboard. Sekarang kita lihat bagiannya. Nah, ini ada slot atau tempat pada motherboard. Sini mulai dari ada handphone, mikrofon, ada USB, terus ada Ethernet, ada firmware juga, ada VGA, ada serial. Ini juga ada paralel. Oh, ada mouse, ada keyboard juga. Oke. Ini yang di belakang ini namanya heatsink. Terus, nah, yang ini motherboard jika dilihat dari atas. Dan ini motherboard dari bawah. Tampilan motherboard dari bawah. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan motherboard.
Sekarang karena kita semua sudah tahu apa itu motherboard, sekarang kita sudah bisa masuk ke dalam komponen-komponen pada motherboard. Sekarang kita bisa rakit komponen-komponen di dalamnya. Nah, di sini komponen yang pertama yang akan kita rakit itu ada RAM. Di sini ada 2 RAM yang akan kita pasang. Oke. Kita lihat dulu. Ini RAM atau Random Access Memory merupakan jenis memori yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU atau prosesor. Memori atau RAM ini bersifat sementara atau tidak permanen. Jadi, kalau arus atau komputer mati, maka data yang ada di dalam RAM ini juga akan hilang. Gitu. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada 4 slot untuk menyimpan RAM. Yang ini nih, yang warna biru dengan hitam. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ini sebagai catatannya, motherboard itu ada 2. Ada motherboard desktop dengan motherboard server. Kalau motherboard desktop seperti yang kita lihat sekarang pada layar, itu biasanya punya 2 slot atau 4 slot. Kalau slotnya banyak, itu dinamakan dengan motherboard server. Oke? Nah, coba perhatikan lagi, di sini ada 4 slot. Sedangkan RAM yang perlu kita pasang itu cuma 2. Nah, gimana tuh? Nah, sebenarnya kita bisa pasang kedua memori ini, tapi dengan catatan kita simpan di slot yang sama. Maksudnya, kita simpan pada slot dengan warna yang sama. Yang ini, biru dengan biru, hitam dengan hitam, gitu. Atau 1 dengan 3, atau 2 dan 4. Sekarang kita coba pasang RAM yang pertama. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, kemudian tinggal kita atur, kita putar, kita cari. Oke, tinggal kita turunkan. Kemudian jangan lupa kita jepit. Ini tinggal kita jepit. Nah, oke. Ini RAM yang pertama itu disimpan di slot yang warna biru atau slot pertama. Berarti RAM yang kedua atau memori yang kedua ini akan disimpan di slot yang ketiga ini atau sama-sama warna biru juga. Ini tinggal kita pasang. Ini kita atur juga sama seperti RAM yang pertama tadi. Oke, jangan lupa kita jepit. Oke, nah bagian RAM udah. Next ada CPU atau prosesor alias Central Processing Unit. Ini kita lihat bentuk fisiknya dulu. Oke, ini. Jadi, CPU itu atau prosesor merupakan otak komputer. Kenapa? Karena CPU ini akan memproses data dari segala instruksi-instruksi yang diberikan oleh komputer. Jadi, semua instruksi atau perintah-perintah yang diberikan oleh software atau perangkat lunak itu akan diproses oleh CPU alias prosesor ini. Makanya dikatakan CPU atau prosesor ini sebagai otak dari komputer. Gitu. Sekarang kita akan coba pasang CPU-nya. Tinggal kita klik 2 kali. Ini tinggal kita sesuaikan, kita putar lagi. Oke, udah. Ini juga jangan lupa kita klik. Terus yang ini juga kita klik supaya CPU-nya ini tidak geser-geser gitu. Nah, next
ada yang namanya thermal compound atau disebut juga sebagai pasta thermal atau pasta prosesor. Gunanya untuk menjaga efisiensi transfer data antara CPU dengan heatsink. Jadi, pasta thermal ini akan menjaga efisiensi panas dari CPU sehingga CPU akan rentang atau tidak akan overheat atau terbakar. Jadi pasta thermal ini akan mencegah CPU terbakar atau overheat. Gitu. Sekarang kita tambahkan pasta thermal ke CPU. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, oke, sudah selesai. Tampilan CPU setelah kita tambahkan pasta thermal ke atasnya. Di atasnya, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang heatsink. Kita lihat dulu bentuk fisiknya. Nah, oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan heatsink. Jadi, heatsink ini bertugas untuk menyerap panas. Jadi, cara kerjanya, heatsink akan menyerap panas pada CPU, kemudian panasnya ini akan dia sebarkan di udara. Dia akan menyebarkan panas di udara. Melalui apa? Melalui kipas yang ada di dalam heatsink ini. Nah, kita lihat lebih detail mengenai heatsink. Oke, ini kalau kita lihat dari atas, kemudian ini kita lihat dari bawah. Dan ini ada ujung kabelnya yang akan kita hubungkan ke motherboard sebentar. Oke, sekarang kita pasang heatsinknya. Kita klik 2 kali, kemudian yang ini kita klik juga. Kemudian jangan lupa kita kabelnya dihubungkan. Kabel ini berguna untuk mengalirkan arus listrik ke kipas yang ada di dalam heatsink ini. Gitu. Ini kalau sudah kita pasang. Nah, udah. Sekarang tinggal kita install motherboard karena komponen-komponennya itu sudah kita pasang semua. Sekarang tinggal kita install motherboardnya. Kita tinggal install. Oke. Nah, ini tampilan motherboard yang sudah kita pasang komponen-komponen di dalamnya. Sekarang kita tinggal sesuaikan. Tinggal kita letakkan. Kemudian kita pasang motherboard screws-nya atau baut dari motherboard. Oke. Nah, sekarang motherboard sudah selesai. Bagian motherboard sudah selesai. Next, kita akan bahas tentang adapter cards atau kartu adaptor. Nah, yang pertama ini ada NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan. Nah, kita lihat bentuk fisiknya dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan NIC atau kartu jaringan. Sesuai namanya, komponen ini bertujuan untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan, baik itu jaringan lokal atau LAN, ataupun internet, untuk pertukaran data dan informasi antar perangkat. Oke, kita lihat lebih detailnya. Nah, ini tampak depan, kemudian ini dari samping kiri, dan ini dari belakang, tampak belakang dari NIC. Sekarang kita pasang, kita klik 2 kali, kemudian jangan lupa kita pasang NIC screw-nya atau baut dari NIC-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke wireless NIC. Ini. Wireless NIC ini juga sama-sama kartu jaringan. Kartu ini juga digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan. Tapi bedanya, wireless NIC ini digunakan untuk jaringan seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Gitu.
Ini tampilan depannya. Kemudian ini kalau kita lihat dari samping kirinya, dan ini wireless mic dari belakang. Oke. Sekarang tinggal kita pasang wireless mic-nya dengan wireless mic screw-nya atau bautnya. Oke, selanjutnya ada video adapter atau kartu grafis atau kartu VGA, Video Graphics Array. Video adapter ini digunakan untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Jadi, video adapter ini bertanggung jawab untuk menciptakan grafis yang kemudian dikirim ke monitor, dan monitor akan menampilkan gambar ataupun teks pada layar komputer. Oke, kita lihat lebih detail mengenai video adapter ini. Nah, ini kita lihat dari depan, kemudian kita lihat dari samping, dan ini tampak belakang dari video adapter. Sekarang kita pasang video adapternya, kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita pasang video adapter screw-nya, alias baut dari video adapter. Nah, oke, bagian adapter cards atau kartu adaptor sudah selesai. Tinggal kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke bagian internal drives atau perangkat penyimpanan. Sini perangkat penyimpanan ada hard disk. Oke, kita lihat dulu bentuk fisik dari hard disk. Nah, ini yang dimaksud dengan hard disk. Jadi, hard disk itu sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Ini kita lihat bentuk detailnya. Ini kalau kita lihat dari depan, ini dari belakang, kemudian dari atas, dan dari bawah. Oke. Jadi, semua data yang kalian masukkan ke komputer, kemudian disimpan di dalam hard disk, akan tersimpan secara permanen. Jadi, data-data kalian akan tersimpan secara permanen jika kalian meletakkan datanya di hard disk. Gitu. Sekarang kita pasang hard disknya, tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita atur, kita putar, dan kita masukkan. Nah, udah. Dan jangan lupa kita pasang screws dari hard disknya, baut dari hard disknya. Ini hard disknya punya 2 baut ya. Oke, bagian internal drives udah. Tinggal kita klik OK, dan kita lanjut ke bagian drives in external base atau slot bagian luarnya. Oke, di sini yang pertama ada yang namanya optical drive. Ini kita lihat bentuk fisik dari optical drive. Jadi, optical drive ini merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk membaca atau menulis data ke CD atau DVD. Disebut juga sebagai burning melalui optical disk, atau dalam bahasa Indonesia artinya penggerak cakram optik, yaitu penggerak cakram yang menggunakan sinar atau memanfaatkan laser atau gelombang elektromagnetik gitu. Ini kalau kita lihat dari depan, kita lihat dari samping kiri, kemudian ini dari belakang, ini samping kanannya, dan ini dari atas, dan ini tampilan bawah dari optical drive. Oke, sekarang tinggal kita pasang optical drive-nya. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita sesuaikan, kita atur. Oke, dan seperti biasa, jangan lupa kita pasang optical drive screws-nya alias bautnya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya floppy drive.
Nah, ini kita lihat bentuk fisik dari floppy drive-nya. Floppy drive itu merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data melalui media penyimpanan magnetik yang fleksibel seperti disket atau floppy disk. Jadi, disket dimasukkan ke dalam floppy drive, kemudian drive akan membaca dan menulis pada disket, menulis data pada disket gitu. Ini kita lihat lebih detailnya. Ini tampak depan, samping kiri, belakang, samping kanan, dari atas, dan dari bawah. Oke. Sekarang kita pasang floppy drive-nya. Kita tinggal klik 2 kali. Kemudian kita sesuaikan. Kita masukkan. Oke. Dan jangan lupa kita pasang floppy drive clasp-nya atau bautnya. Oke, bagian dari drives in external base itu udah selesai. Sebelah kiri ini tinggal kita klik OK. Kemudian kita masuk ke internal kabel atau kabel bagian dalam. Jadi yang pertama ini ada yang namanya patah kabel atau kabel patah alias Parallel Advanced Technology Attachment. Jadi kabel patah ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan penyimpanan seperti hard disk, disket internal, dan optical drive dengan motherboard atau sistem pada komputer lama gitu. Ini kalau kita lihat dari depan dan ini dari sisi samping kirinya dan ini samping kanannya. Oke. Sekarang kita pasang kabel patahnya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita atur. Oke, kita pasang. Nah, jangan lupa kabel yang satunya juga kita pasang ke sini. Nah, ini tinggal kita pasang. Ini, oke, tinggal kita masukkan. Belum ya? Gini, bukan? Gini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya floppy kabel. Nah, ini bentuk fisiknya. Jadi, floppy kabel itu digunakan untuk mentransfer data antara motherboard dengan drive disket, sehingga komputer dapat menulis dan membaca data pada disket. Gitu. Ini kalau kita lihat tampilannya, ini kita lihat dari depan, kemudian kalau dari samping itu seperti ini. Ini ujung kabelnya. Dan sekarang tinggal kita pasang floppy kabelnya. Tinggal kita klik 2 kali. Dan seperti biasa kita pasang. Oke, jangan lupa kita pasang. Oke. Nah, terus ujung yang satunya lagi kita pasang juga di sini. Kita atur. Pasang. Nah, oke, sudah. Next, ada yang namanya SATA kabel atau kabel SATA alias Serial Advanced Technology Attachment. Jadi kabel SATA ini digunakan untuk mentransfer data pada penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan optical drive dari motherboard ke komputer. Ini kalau kita lihat bentuk fisiknya dari depan, dan ini dari sisi samping kirinya. Dari ujung ke ujung. Terus sisi lainnya seperti ini, ujung kabel lainnya. Dan sekarang tinggal kita pasang. Oke, sekarang tinggal kita pasang. Ini kita klik 2 kali. Kemudian kita atur.
Oh. Terus ini kita pasang juga ke sini. Kita atur, pasang. Nah, oke. Udah. Nah, sedikit catatan ya teman-teman. Patah dengan SATA itu sama-sama mentransfer data. Tapi ada perbedaan utama antara kedua kabel ini. Kalau SATA, dia menggunakan transmisi serial yang lebih fleksibel dan lebih cepat dibandingkan PATA yang menggunakan transmisi paralel. Gitu. Itu yang menjadi perbedaan antara kedua kabel ini, kabel SATA dan kabel PATA. Oke? Selanjutnya kita pasang kabel-kabel ini, kabel-kabel dari power supply. Kita pasang semuanya di tempatnya. Kita pasang semuanya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ini tinggal kita putar, terus kita turunkan. Nah, ini juga tinggal kita pasang ke sini. Oke, yang ini ke sini. Ke sini, ke sini. Atur. Susah ya? Tunggu. Tap. Ini. Nah, ini ke sini. Oke. Terus ini ke sini. Satu juga. So. Nah, oke. Oke, bagian internal kabelnya udah selesai. Atau kabel bagian dalamnya kita sudah selesai. Tinggal kita klik OK. Kemudian kita beralih ke eksternal kabel atau kabel bagian luar. Oke. Sini ada case panels. Nah, ini. Case panels ini berguna untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Melindungi dari debu maupun kerusakan fisik gitu. Dan jangan lupa kita pasang panel screws atau baut dari panelnya. Oke, next ada monitor atau kabel monitor. Ini kalau kita lihat bentuk fisiknya. Jadi, kabel monitor itu merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output visual untuk menampilkan hasil pemrosesan dari komputer seperti gambar, teks, dan video. Sekarang tinggal kita pasang kabel monitornya. Tinggal kita klik 2 kali. Dan kita atur. Ini. Oke. Kita pasang. Nah, udah. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyboard. Jadi, keyboard ini merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, ataupun perintah ke komputer. Keyboard ini punya 2 macam. Ada keyboard virtual yang akan ditampilkan di layar. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan keyboard fisik, seperti yang ada di layar sekarang. Ini namanya keyboard fisik, karena dihubungkan menggunakan kabel atau nirkabel, wireless. Oke? Sekarang kita pasang, kita hubungkan keyboard dengan PC-nya. Kita klik 2 kali, kemudian ini tinggal kita atur. Belum. Ini, belum. Lagi. Nah, oke.
Kemudian ada mouse atau tikus komputer. Nah, mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor atau melakukan perintah seperti melakukan klik, double klik, gulir, geser, maupun lepas, ataupun sejenisnya gitu. Oke, ini tampilan fisiknya dari mouse. Kemudian ini ujung kabel dari mouse. Ini kita akan pasang. Kita klik 2 kali. Kemudian kita atur, kita putar, putar, putar. Oke, lagi. Nah, oke, udah. Nah, setelah mouse ada yang namanya USB atau Universal Serial Bus atau kabel USB. Kabel ini digunakan sebagai titik koneksi berbagai perangkat seperti flash disk, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. USB ini membantu PC untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal dalam mentransfer data atau mengisi daya gitu. Oke. Sekarang kita pasang kabel USB-nya, tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita atur, kita putar, 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 putar. Lagi. Nah, kita pasang. Oke, sudah tersambung. Next, ada apa lagi nih? Ada Ethernet. Ethernet atau kabel Ethernet. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet, melalui kabel fisik, bukan melalui WiFi gitu. Terus ini kita lihat ini ujung kabelnya. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Tinggal kita klik 2 kali. Kemudian kita atur, putar, putar, putar. Putar lagi. Nah, udah. Oke. Oke, kemudian ada yang namanya wireless antenna. Jadi, wireless antenna ini digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal elektromagnetik tanpa menggunakan kabel atau konduktor, melainkan hanya berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Sekarang kita pasang wireless antenanya. Kita klik 2 kali. Oke, langsung terpasang. Dan yang terakhir kita masuk ke power cord. Jadi, ini kita lihat bentuk fisiknya dari power cord. Jadi, power cord ini berguna untuk menghubungkan stop kontak dengan power supply. Jadi, nanti dari stop kontak akan mengalirkan arus listrik ke power supply. Kemudian dari power supply akan mengubah arus IC atau alternative currents yang bertegangan tinggi menjadi arus DC atau direct currents yang bertegangan rendah yang kemudian akan digunakan oleh komponen-komponen di dalam PC gitu. Sekarang kita sambungkan power cord-nya. Kita pasang. Kita klik 2 kali. Kemudian kita atur. Sekarang kita sudah selesai merakit PC virtual kita. Sekarang komputernya sudah menyala dan sudah siap digunakan. Oke? Jadi, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan pembahasan saya dari awal sampai akhir. Tinggal kita klik OK dan selesai. Oke, itu tadi pembahasan mengenai cara merakit PC virtual melalui IT Essential Virtual Desktop atau menggunakan Cisco. Semoga melalui video sebelumnya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai komputer. Oke, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan-kapan lagi.